wawancara kita pada hari ini tentunya bersama saya, Anggun Lestari, dan juga Sri Dona Nurjana yang akan memandu jalannya wawancara kita pada hari ini. Tentunya pada kesempatan kali ini juga kita akan ngobrol santai, tapi tetap penuh wawasan mengenai tema pengalaman hidup orang Indonesia di Jerman antara ketertiban, Halo, budaya, dan identitas. Tentunya ini menjadi topik yang menarik banget teman-teman karena kita nggak hanya membahas tentang Jerman saja, tetapi sebagai negara, tapi juga pengalaman langsung dari orang Indonesia yang menjalani kehidupan di sana. Dan tentunya kita hari ini bersama narasumber yang hebat, yang menginspirasi, yang bakal berbagi cerita langsung, pengalaman, dan juga perspektifnya tentang selama tinggal di negara Jerman. Tentunya, halo Kak, apa kabar sebelumnya? halo, apa kabar semuanya? Oke, sebelumnya kakak boleh nih perkenalkan terlebih dahulu nama kakak dan juga hal-hal lain tentang kakak ke teman-teman semuanya di sini. Halo semuanya, perkenalkan dulu ya sebelumnya. Eh, Nama saya Cassandra. Kalian mungkin bisa panggil Chandra aja. Ini semua dari Universitas Sriwijaya. Betul kakak, kami semuanya dari Universitas Sriwijaya. Saya dulu juga sempat pengen kuliah di Sriwijaya tapi nggak lulus. Ya, eh, pendidikan saya alumni D3 Keperawatan. Dulu kuliahnya di Bengkulu. Terus sempat kerja juga di Jakarta 8 tahun. Terus baru baru 2 tahun ini di Jerman. Aslinya Empat Lawang, Kecamatan Lintang Kanan. Mungkin kalau ada yang mau tanya-tanya, boleh ditanyakan langsung aja. Baik, semuanya salam kenal ya Kak. Kami dari mahasiswa Ya, Universitas Sriwijaya yang ingin melakukan proyek mengenai wawancara pengalaman langsung orang yang tinggal di Jerman. Dan salah satunya itu hal menariknya kami bertemu Kakak di sini di sesi Zoom kali ini yang menjadi inspirasi kami untuk bisa melakukan proyek pada mata kuliah ini. Tentunya terima kasih banyak Kak sudah meluangkan waktunya untuk hadir dan berbagi bersama kami pada hari ini. Ngomong-ngomong nih Kak, soal Jerman, tentunya pasti banyak banget ya hal-hal yang berbeda dibandingkan dengan Indonesia sendiri. Mulai dari misal aturannya, iya benar. budayanya, sampai juga kebiasaan sehari-hari. Nah, dari situ saya jadi penasaran nih Kak, selama Kakak di Jerman, tentunya ada nggak sih Kak kebijakan yang menurut Kakak seharusnya diterapkan juga di Indonesia? Jadi bukan hanya di Jerman saja, tapi juga di Indonesia. Boleh tolong dijawab Kakak? Menurut saya banyak banget ya kebijakannya yang misalnya kayak eh, ketertiban, mulai dari administrasi gitu. Semuanya di sini jelas, tapi dibilang streng juga iya. Misalnya kayak urusan kependudukan ya. Kita pas nyampai sini tuh hari pertama di Jerman langsung langsung daftar diri, tinggal tinggal di mana, rumah nomor berapa misalnya, di jalan apa, terus nanti, kantor desa di sini tuh akan daftarkan kita. Keperluan kita tuh ke sini buat apa misalnya, mau kerja atau apa, nanti kalau kerja harus bayar pajak gitu-gitu. Jadi, menurut aku bagus tapi juga lumayan, terstruktur dan lumayan sangat-sangat jelas gitu. Apakah ada yang lain Kakak? Itu kan terkait administrasi. Nah, mungkin dari kebijakannya yang bakal bisa diterapkan di Indonesia-nya langsung, Kak. Selain ke administrasi. Aturannya juga jelas, konsisten, sama administrasinya lebih tertib sih di sini. Wah, menarik banget kan teman-teman. Apalagi kan kalau kita lihat tentunya negara Indonesia ataupun negara Jerman itu sama-sama memiliki sistem administrasi yang sama, namun Iya iya. pengurusannya yang berbeda. Di sana mungkin lebih stabil dan juga lebih terstruktur aja gitu. Oke, dari pertanyaan tadi tentunya mungkin teman-teman kita kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand. Kalau tadi kita bahas soal kebijakan, sekarang kita mau menggeser sedikit nih Kak ke hal yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari yang Kakak jalanin. Mungkin kalau apakah dari aspek
budayanya Jerman itu Jerman yang kakak sukai dan menurut kakak berpotensi diterapkan di Indonesia. Misal kalau di Indonesia itu budayanya tentang ini di Jerman seperti itu. Mungkin bakal bisa diterapin juga di Indonesia. Boleh kakak? Yang paling yang paling utama di sini tuh tepat waktu ya. Soalnya kita harus benar-benar tepat waktu, terus kalau misalnya ada apa-apa itu harus harus janji temu. Janji temu terus misalnya entah itu keluarga, entah itu siapa minimal ngabarin, aku mau datang ya," ataupun misalnya, di pekerjaan ya, di pekerjaan, eee, 10 menit atau 15 menit sebelum kerja dimulai itu kita harus udah standby di tempat. Nggak boleh telat, kalau telat tuh kayaknya, nggak sopan banget kalau di sini tuh kalau kalau orang telat gitu. Terus, antri juga ya, kalau kita kan sebenarnya sih udah bagus juga di kita, tapi di sini lebih lebih bagus lagi kayak budaya antri begitu-begitu. Mungkin dari disiplinnya harus harus tinggi ya kak di negara Jerman. Kalau mengenai hal ini tentunya menjadi suatu motivasi ataupun inspirasi baru nih buat masyarakat Indonesia yang akan nantinya tinggal di Jerman. Dari teman-teman, oh udah ada yang nanya nih Anggun Adelia, boleh dipersilakan Anggun. Oke, tadi karena tadi kakaknya bilang eh, di Jerman ini orang-orangnya pada tepat waktu, ya Kak. Nah, mungkin kakak bisa share nih, kan kakak di sana juga mungkin kerja atau ada hal lain juga di Jermannya. Kan kalau tepat waktu pasti mereka menggunakan transportasi di Jermannya. Nah, Iya iya. eh, apakah konsep menggunakan transportasi ini menurut kakak nih lebih lebih baik eh, jalan kaki kah atau ada mungkin taksi karena di sini kami juga kurang tahu ya Jermannya gimana dan bedanya dengan Indonesia tuh apa sih Kak? Kalau transportasi sih di sini rata-rata orang di sini punya mobil ya, entah orang itu tinggal di desa ataupun orang tinggal di kota, kecuali kayak 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 kita yang baru datang gini mungkinlah setahun 2 tahun lagi punya mobil, nggak tahu. Tapi untuk transportasi publik juga di sini, eee, menurut saya lebih bagus ya. Soalnya misalnya dari desa ke desa, ataupun dari desa ke kota kecil, ataupun dari kota-kota ke kota besar itu nyambung kayak dari bus desa misalnya nyambung ke kereta kecamatan, dari kereta nyambung ke kota besar, itu tuh benar-benar terhubung. Kalau kita kan nggak begitu itu ya, nggak begitu diperhatikan yang masalah begitu. Pokoknya dari desa ke desa lain tuh terhubung. Ada bus biarpun ya namanya transportasi publik, ya mungkin ada yang sejam sekali ataupun 2 jam sekali tergantung tempatnya. Kalau yang kayak saya kan nih tinggalnya di desa, lebih 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 seringnya sih sejam sekali untuk transportasi umumnya. Berarti kakak kesehariannya menggunakan transportasi umum tadi Kak? Iya, Oke. Selanjutnya ada lagi teman-teman yang mau bertanya kepada Kak Cassandra. Boleh angkat tangan di Zoom. Miss Marianda, boleh banget langsung menyuarakan pertanyaannya kepada Kak Cassandra. Dipersilakan. Eh, oke. Sebelumnya Kak, sebenarnya ini tuh pertanyaan yang lumayan basic ya, yang kalau iya. ditanyain untuk warga untuk WNI yang tinggal di luar negeri. eh Apa sih ketika Kakak baru tinggal di sana ya? Apa culture shock yang Kakak rasain kalau misalnya di Indo kebiasaannya kayak gini, terus pas pindah ke sana tuh ada sesuatu yang bikin shock gitu. Kalau kultur shock yang pertama pasti, cuaca. Karena cuaca di sini kan bener-bener ekstrim. Kita yang kebiasa iklim tropis, terus nyampai ke sini apalagi saya nyampai di sini tahun 2024 itu pas pas lagi pusat-pusatnya winter, bulan Bentar. Januari. Jadi bener-bener kaget, bener-bener yang biasanya iklimnya panas, terus di sini
harus pakai baju 2 lapis, 3 lapis. Cuacanya sih benar-benar ekstrim yang pertama ya. Kalau dari Se aktivitas gimana Kak? Ada yang beda nggak gitu? aktivitas sih biasa, Oh, kayak kayak biasa, nggak ada kendala. oke. Mungkin itu dulu aja sih Kak. Kembali ke Anggun. Wah, mungkin dari teman-teman di sini ingin mengetahui sekali nih mengenai negara Jerman. Makanya udah ada 2 pertanyaan aja nih sebelum masuk ke topik-topik yang lainnya. Dari aku sendiri Kak mempunyai satu pertanyaan yang ingin ditanyain ke Kakak. Tentunya sebagai seorang mahasiswa melihat apalagi Kakak yang sering mengupload video di TikTok ataupun Instagram ataupun yang lainnya. Ini menjadi suatu inspirasi baru untuk mahasiswa seperti kami ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri. Dan ini menjadi suatu motivasi nih Kak. Menurut Kakak, apakah ini nanti apa sih yang harus dipersiapkan? Misalnya kami sebagai mahasiswa yang akan ke sana mulai dari administrasinya atau bahasanya harus lancar dan lain sebagainya. Persiapan kami sebagai seorang mahasiswa untuk studi lanjut di luar negeri. Nah, ini pertanyaannya bagus banget nih. Sebenarnya sih kalau untuk lebih ke syarat-syarat ya pertanyaannya. Tergantung tujuan kamu dulu. Tujuannya mau misalnya mau pendidikan atau melanjutkan kuliah atau mau apalagi sekarang tuh banyak orang-orang Indo yang mau ke Jerman itu ikut Ausbildung ataupun Anerkennung atau apalagi itu ada istilah namanya FSC, kalau bahasa Jermannya FSJ. Jadi itu kayak pertukaran budaya antara budaya Indonesia nanti sama budaya Jerman. Nanti kita belajar misalnya tinggal di rumah orang 2 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun. Nanti kamu dapat uang, mungkin nggak banyak sih, tapi minimal kamu bisa belajar bahasa Jerman nanti di sini. Ataupun kalau keluarganya baik, kamu bisa dapat duit lebih mungkin dari gaji. Bukan gaji sih sebenarnya, uang saku lebih tepatnya ya. Tapi itu kalau itu tergantung tujuan ke Jermannya. Yang pasti sih bahasa Jerman. Kalau dokumen-dokumen lain kayak, dokumen pelengkap yang itu paling pasti diterjemahin ataupun apostil kalau sekarang butuh apostil dan lain-lain sih. Yang pasti yang pertama bahasa Jerman. Baik, terima kasih Kakak, sungguh menginspirasi sekali buat kami. Karena di sini saya menanyakan, itu saya ada keinginan untuk bisa kuliah di Jerman, Kak. Dan tentunya satu kebijakan yang dilakukan Jerman untuk Iya, menarik mahasiswa asing masuk ke ke negaranya, yaitu melalui program Ausbildung. Nah, itu boleh dijelasin lebih iya. lanjut Kak mengenai program itu supaya teman-teman saya dan juga teman-teman yang lain mengetahui apa sih maksud dari program ini gitu. Menarik juga ya, karena sampai sekarang tuh orang Indonesia juga rebutan pengen Ausbildung di sini ya. Entah itu sesuai jalur, entah itu nggak sesuai jalur, mungkin kayak kalian sekarang nih, jurusan apa, hubungan internasional, HI, bisa jadi mungkin ketertarikannya nyampai sini berbeda ataupun sesuai kebutuhan di sini, itu bisa aja sih. Ausbildung tuh kayak, eee, apa ya, kalau di Indo sih kita nggak punya, tapi kalau di sini itu tuh ada 2 perbedaan orang mau kerja itu. Atau pendidikan, kalau kita bilang kuliah, terus ikut Ausbildung. Ausbildung itu kayak pelatihan, misalnya nanti kamu, ikut pelatihan 3 bulan, terus terus selama pelatihan ini atau selama sekolah ini, itu tuh kamu ada kontrak kontrak kerja sama perusahaan, misalnya perawat di rumah sakit, ataupun dengan panti, ataupun misalnya kalau orang ngambil perhotelan dia kontraknya sama hotel, nanti nanti 2 minggu belajar, terus 2 minggu di hotel atau seminggu di hotel, 2 minggu belajar, sampai waktu yang ditentukan tergantung jurusan sih. Ada yang 3 tahun, ada yang bahkan
cuma setahun, lebih kurang sih begitu kalau ikut Ausbildung. Oh, yang penting juga selama ikut Ausbildung ini, nggak cuma dapat dapat uang, dapat gaji, tapi juga dapat libur sama kayak pekerja yang biasa. Setahun kalau nggak salah, lebih dari 24 atau 30 tergantung dari tempat kerjanya masing-masing. Ada yang mau ikut tertarik ikut Ausbildung, boleh dicoba. Saya Kak, saya tertarik sekali Kak mau coba Ausbildung itu. Karena ini juga apa ya, sebagai kami pengalaman yang baru agak sulit nih Kak nanya-nanya ke teman-teman yang udah berpengalaman dan Iya, kebetulan iya, banget iya, Kakak benar. menjadi narasumber kami gitu Kak. Benar, kemarin juga aku sempat dikontak guru SMA ya, guru SMA waktu eh, sekolah. Ada waktu nggak kalau kapan-kapan coba kita online buat bahas Ausbildung ataupun buat cara ke Jerman. Nanti kita koordinir. Boleh kataku. Soalnya itu menurut aku cukup menjanjikan ya, karena setelah Ausbildung itu kita bisa kerja seperti biasa. Kalau Kakak sendiri Kak itu termasuk dari bagian Ausbildung atau beasiswa yang lainnya Kak dan mungkin mandiri? Kalau untuk saya ke sini sih, kalau pernah dengar government to government itu antara pemerintah Indonesia sama pemerintah Jerman. Jadi karena di Jerman ini butuh banyak perawat, karena tingginya angka lansia, terus rendahnya angka kelahiran, tentu saja butuh banyak perawat-perawat dari negara asing. Jadi saya ikut program itu. Kita belajar bahasa Jerman lebih kurang setahun, terus ada ujian. Setelah ujian baru persiapan keberangkatan. Itu program udah sejak dari 2002, mulai 2022 deh kayaknya. Kebetulan saya angkatan pertama 2022, 2023. Prosesnya 2 tahun, baru 2024 baru saya ke sini. Sedikit sama Ausbildung. Kalau Ausbildung kan dia dari awal, kalau misalnya perawat kan dari awal. Kalau untuk program ini itu butuh penyetaraan. Nanti kayak ijazah Indonesia akan disetarakan di sini. Oke, dari penjelasan Kakak tadi tentunya kami dapat dua pemahaman nih tentang Ausbildung dan juga program yang Kakak jalankan pada hari ini, pada tahun ini. Nah, Iya, menariknya tentunya tadi kita sudah membahas mengenai kebijakannya dan juga budaya culture shocknya yang ada di Jerman. Menariknya juga kita juga bisa melihat dari sistem negaranya nih Kak. Karena kan di setiap negara itu punya cara sendiri dalam menjalankan demokrasi. Kalau dari iya, iya. sistem pemerintahnya. Menurut Kakak, bagaimana sih pandangan Kakak mengenai pemilu di Jerman? Eh, Menurut saya pribadi ya, pemilu di sini nggak se heboh di Indonesia ya. Nggak terlalu rame-rame, nggak ada orang ribut-ribut ataupun lebih prosesnya tuh lebih teratur, minim minim konflik, kayak nggak ada konflik-konflik kayak demo-demo besar, masalah pemilu segala macam. Menurut aku lebih lebih itu sih, programnya lebih 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 teratur. Oke, ada perbedaan ya Kak antara antara pemilu di Indonesia ataupun di Jerman. Hmm. Iya, benar. Mungkin Sri Dona Nurjana boleh langsung dilanjutkan? Oke, terima kasih Tari. Oke, tadi kan Kak, kalau misalnya Tari nanya-nanya soal pemerintahan, lebih ke kebijakannya gitu ya, ataupun budaya dan culture di sana, Dona di sini mungkin akan lebih beralih buat mengulas apakah ada nih perubahan atau pengembangan diri yang kemudian Kakak rasain semenjak Kakak tinggal di Jerman. Karena kan biasanya kalau seseorang udah lama, kurang lebih 6 bulan lah gitu tinggal di luar negeri itu kan biasanya pelan-pelan mengalami yang namanya perubahan mulai dari cara berpikirnya ataupun kebiasaan sehari-hari. Jadi Dona di sini ingin nanya apakah
atau bagaimana nih pola hidup di Jerman kemudian ini memengaruhi cara pandang kakak atau kebiasaan kakak dalam menjalani kehidupan sehari-hari kakak gitu. Ya, eh, yang pertama tadi yang ya waktu ya, soal waktu ya. Jadi kita benar-benar lebih terfokus semenjak di sini ya. Misalnya harus bangun jam berapa, harus berangkat kerja jam berapa, terus yang pasti lebih lebih rajin, lebih 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 bagus lah dari sebelumnya karena ngikutin ngikutin kultur sini, ngikutin kebiasaan sini. Terus juga lebih lebih rajinnya misalnya ya, kalau di Indo kan kita mungkin bisa bisa dapetin makanan gampang, kalau di sini kita harus masak dan lain-lain. Berarti cukup membawa pengaruh yang baik ya kayak bagi diri kakak gitu. Iya, Terus mungkin yang kedua, ini Dona mau nanya, di Jerman itu sangat terkenal terkait sistem pengelolaan limbah di sana yang cukup maju yang kemudian bisa ditukar menjadi uang nih Kak. Nah, apakah kakak di sana pernah mencoba teknologi tersebut secara langsung nih Kak? oh ini sebenarnya udah diterapkan juga ya di Indo, tapi kurang tahu apa udah berjalan dengan baik apa belum. Sebenarnya eh, kita bahas masalah sampah dulu ya. Kalau di sini sampah benar-benar dipilah misalnya eh, sampah limbah ataupun sampah plastik ataupun sampah kertas, sampah apalagi barang-barang elektronik, barang yang nggak diperlu harus harus dipisah sama ada hari-harinya kita membuang. Jadi kita nggak boleh sembarangan karena nanti kalau kalau sembarangan misalnya kita sampah plastik ditaruh di sampah bio ataupun limbah, nanti kita dapat surat, dapat dapat peringatan dan kita harus transfer dan harus harus bayar denda. Jadi hati-hati kalau masalah sampah di sini. Terus yang Eh, kedua masalah yang kedua itu tadi kalau di sini ada istilah namanya Fun Plaza. Fun Plaza itu jadi kayak setiap setiap botol yang ada di Jerman itu biasanya eh, ada harganya. Jadi kita kalau misalnya nih kita beli air itu kita tuh udah beli sama itunya sekalian, sama harga botolnya sekalian. Jadi kita harus balikin lagi tuh botolnya biar uang kita balik. Tapi ada juga yang kalau misalnya orang naruh sembarangan pasti kan ada. Jadi cukup menarik. Jadi orang-orang di luaran kalau ada botol yang di pinggir jalan ataupun di mana-mana itu orang pasti ambil karena kan bisa ditukar. Jadi minimal bisa mengurangi sampah plastik. berarti cukup, menurut kakak ini cukup efektif nggak sih Kak dalam menanggulangi sampah di Jerman itu sendiri? Iya, menurut aku ini benar-benar efektif karena jadi orang memikir kalau mau buang sampah, oh ini bisa ditukar gitu. Ini jadi uang. Saya juga kalau misalnya Eh, pergi-pergi bawa air ataupun beli air, botolnya nggak dibuang, bawa masukin lagi ke tas. Sayang soalnya uang kita kan jadi kalau ditukar jadi buat belanja lagi, bisa buat belanja. Terserah itu mau jadiin uang ataupun ditukar buat belanja. Jadi cukup menarik sih buat diterapin, tapi kurang tahu ya di Indo. Mungkin bisa lanjut ke Anggun lagi, Tar. Oke, karena hostnya ada dua nih Kak, jadi kami ganti-gantian. Sekarang nih kita bahas yang lebih ringan aja ya Kak. Tadi udah bahas tentang pemilu, ada juga tentang lingkungannya di Jerman. Sekarang kita bahas yang lebih ringan dan mungkin jadi impian bagi banyak orang juga nih, yaitu soal jalan-jalan. Nah, menurut Hmm, Kakak, destinasi apa saja di Jerman yang wajib banget dikunjungi, terutama bagi pendatang baru atau wisatawan internasional? karena di sini banyak banyak bangunan terkenal, arsitektur terkenal, kayak gereja-gereja yang udah dibangun tahun 700-an. Yang bagusnya, yang menariknya di sini kayak misalnya kayak tembok Berlin ataupun
Köln, kalau pernah ngelihat itu yang suka di Instagram, itu tuh gereja yang udah dibangun sebelum Perang Dunia I ataupun yang sempat hancur pas Perang Dunia II juga sempat hancur, terus direnovasi lagi, dibangun lagi. Terus ada pelabuhan juga di Hamburg. Dan yang paling bagus menurut aku ada kastil yang di Jerman. Itu tuh kastilnya tuh bener-bener bagus. Ngapa? Karena letaknya tuh bener-bener tinggi di atas bukit. Kita bayangin aja gimana dulu orang ngebangunnya dari batu, ngangkatnya ke atas itu kita nggak bisa bayangin itu. Menurut aku itu yang paling bagus sih. Saya kemarin 2 bulan yang lalu sempat pas ke sana. Seperti ikon di Jerman itu identik dengan sejarahnya ya Kak, yang jadi hal Iya menarik benar, Mbak karena kunjungi ini. sejarahnya benar-benar tercatat gitu. Kayak tahun berapa tahun 700, tahun 800 ataupun tahun 1000-an atau 1700. Di sini ada yang mau nanya nih Kak, yaitu Korina Julianti. Boleh dong Korina di ini pertanyaannya, dipersilakan. Gini Kak, kan tadi Kakak sudah menceritakan kastil-kastil Jerman itu bagus dan penuh sejarah gitu. Dan Kakak juga tadi sempat mention bahwa Kak baru beberapa bulan yang lalu kunjungi gitu. Nah, ada nggak cerita yang dari kastil-kastil itu yang sangat-sangat menarik gitu, kayak kok bisa ini terjadi di sini, atau mungkin oh kok ada aja kejadian kayak gini di sini gitu, ada nggak kira-kira Kak? Iya, kastil-kastil itu kan biasanya kalau di Jerman kan biasanya di atas bukit-bukit ya. Itu kan kalau dulunya kan itu tempat tinggalnya para raja, tempat tinggalnya para koni kan, raja, terus apalagi nama-namanya semakin ke sini presiden segala macam. Jadi biasanya itu eh, tempatnya itu yang kalau kita bayangin nggak mungkin gitu. Mungkin kalau sekarang udah direnovasi ya. Tapi di bawah-bawahnya kan masih bisa dilihat itu sejarah-sejarahnya, batu-batunya. Oke, gimana Korina Julianti? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Jadi banyak banget Bapak sejarah yang ada di seluruh kastil-kastil itu. Jadi pengen ke sana deh, insya Allah kalau di masa depan. Amin. Boleh kita lanjut lagi ya Kak. Kalau selain itu juga nih, selain tempat dan juga budayanya, pasti menarik juga melihat bagaimana kehidupan sosial orang Indonesia di Jerman. Contohnya nih Kakak, apakah terdapat komunitas diaspora di Jerman? Kalau jika pun nanti iya, bagaimana interaksi komunitas tersebut dengan masyarakat lokal Kak? Diaspora sih ada ya. Misalnya perkumpulan mahasiswa Jerman ataupun diaspora perkumpulan misalnya Muslim Jerman dari Indonesia. Itu lumayan itu sih, lumayan terkenal sama dia punya hubungan yang baik juga sih sama masyarakat. Mungkin pengaruh bahasa juga ya. Mereka maunya sama mereka. Kalau saya pribadi sih adalah sekali-kali ke diaspora tapi jarang juga karena aktivitasnya juga udah cukup banyak ya, kerja segala macam. Paling 17-an ataupun lebaran ke KBRI kalau lagi libur. Oke, berarti di sana juga ada diasporanya ya Kak, yang menjadi komunitas gitu di sana. Nah, kalau ngomongin soal Jerman, salah satu yang hampir sering disebut Kakak dari tadi itu soal kedisiplinan. Bagaimana orang yang harus disiplin di sana untuk kegiatan atau yang lainnya. Nah, terutama soal waktu. Menurut Kakak sendiri, seberapa penting sih disiplin waktu dalam budaya kerja ataupun pendidikan di Jerman?
penting banget soalnya kita dibilang nggak sopan kalau kita telat atau apa. Kalau telat aja misalnya lewat dari 1 menit, misalnya biasanya kan orang 10 menit itu 10 menit sebelum kerja itu misalnya operan itu sudah dimulai biasanya. Kalau misalnya kita biasanya telat nih, ini ditungguin sampai jam 6. Operannya misalnya jam 6, ini ditungguin sampai jam 6. Kalau misalnya jam 6 belum datang, ya udah langsung ditelepon, "Kamu di mana?" Jadi kalau telat tuh kayak nggak sopan banget sih. Jarang juga kita telat. Orang Jerman itu dia lebih lebih itu ya, lebih direct ya ngomongnya, lebih spontan gitu. Nggak kayak kita nggak enakan. Jadi mereka kalau ada yang perlu dibilang ya dibilang saat itu juga, entah dibentak atau apa, ya biasa aja. Sebenarnya kalau antara Indonesia dan Jerman itu sama saja ya Kak, tapi lebih ke kepribadiannya Menghargai yang waktu berbeda. ya. Ya, menghargai waktu. Boleh dilanjutkan, Sri Dona? Oke, baik. Di sini mungkin selain hal-hal menarik ya kayak yang udah dibahas tadi kan pastinya ada tantangan nih yang dihadapi ketika kakak tinggal di Jerman dengan budaya dan juga culture yang beda-beda gitu kan. Nah, setiap orang kan punya cerita tersendiri nih. Apa sih tantangan terbesar yang kakak hadapi ketika kakak tinggal di Jerman? Mungkin ada tantangan sosialnya atau budaya atau maupun pribadi gitu Kak. Pasti ya tantangannya rindu keluarga lah, karena kan jauh banget dari keluarga, rindu kampung halaman, rindu masakan Indonesia yang pasti. Karena di sini nggak semudah kayak di Indo, kita bisa nemuin jajanan di pinggir jalan ataupun minum-minuman di sini nggak ada. Harus masak sendiri, harus bikin sendiri apa yang diperluin, apa. Ya tadi yang dibilang cuaca, tantangannya yang pasti. Terus bahasa yang penting lagi. Karena kita tuh belajar dari buku ya. Misalnya kita belajar setahun tuh dari buku. Nyampai ke sini tuh bener-bener kayak nggak ngerti apa-apa. Orang ngomong sini cepat, mungkin punya apa namanya, bahasa daerah masing-masing, punya dialeknya masing-masing. Jadi itu tantangannya yang paling besar itu bahasa sih. Selain bahasa, tadi juga kakak nge-highlight makanan ya. Iya, Makanan tuh berarti apa-apa harus masak sendiri ya Kak ya. Kalau misalnya benar. kangen bakso, masak sendiri. Kalau ngomongin soal makanan nih Kak, seberapa mudah sih Kak kita mendapatkan tempat-tempat yang menjual makanan halal nih di Jerman? Kakak kan biasanya sering masak nih. Apakah cukup sulit untuk menemukan makanan-makanan halal yang ada di sana Kak? Enggak, di sini di setiap supermarket itu eh, pasti ada makanan halal, pastinya ada makanan non halal, ada daging babi segala macam itu udah punya labelnya masing-masing ya. Udah punya labelnya daging babi, misalnya daging rusa ataupun daging daging kalkun atau daging apa itu di sini kan juga lumayan banyak daging-daging itu ya. Daging kambing segala macam. Jadi cukup cukup banyak sih makanan halal. Dan di sini juga banyak orang-orang Arab kan, banyak orang Turki. Ada supermarket khusus Turki, ada eh, apa namanya pemotongan. Kalau supermarket Turki kan dia mungkin dipotongnya secara halal entah gimana. Jadi kalau orang-orang yang Turki, orang-orang Arab itu biasanya mereka belinya di supermarket Turki. Wah, ternyata soal makanan ini banyak juga ya yang jual terkait makanan-makanan halal. Nah, mungkin ini banyak kayak mau bertanya terkait makanan. Ini ada Anggun Adelia juga, ada Corina. Mungkin boleh dari Anggun Adelia dulu kali ya. Silakan. Oke, terima kasih. Jadi kan di sini kakak sudah bilang ya tadi kalau mau makan, kakak tuh seringnya lebih ke masak karena mungkin entah apa alasan karena kangen dengan masakan Indonesia atau apa. Nah, di sini aku penasaran nih Kak. Kakak itu
lebih bilang mau lebih sering masak itu gara-gara makanan di Jerman itu kurang cocok dengan lidah kakak, atau memang eh, karena bahan bakunya mahal aja, jadi kayak maksudnya makanan di sana tuh rata-rata mahal, jadi lebih memilih untuk membeli bahan bakunya, jadi masak sendiri gitu. Gitu aja sih Kak. Yang pertama ya pasti lebih murah, lebih hemat ya kalau kita masak sendiri. Karena di sini tuh restoran, kalau namanya ke restoran itu kita bener-bener kayak yang istimewa, dilayani dengan baik. Pokoknya beda lah sama di Indo. Di sela-sela kita makan, kita ditanya gimana makanannya, enak apa enggak. Dan harganya juga menurut saya, karena kita orang Indo ya, selalu di compares ke Indonesia, jadi lumayan mahal. Kayak sekali makan itu misalnya satu porsi bisa 20 euro, 25 euro. Buat sekali makan kayaknya 500.000, 800.000. Kalau kita orang Indo lumayan mikir ke itu sih, ke hemat ya. Tapi ya kalau pergi-pergi ya, kayak kalau pergi ke kota, kemana-mana pasti kita makan ya. Yang kedua, eh, nggak banyak jualan di sini, jadi mau nggak mau kita harus masak sih. Mungkin bisa lanjut ke pertanyaannya Mbak Korina ya. Silakan Mbak Korina. Eh, Kakak tadi kan sudah bilang kalau kakak di Jerman itu selalu masak karena lebih murah, dan di Jerman juga kebetulan dikit yang jualan makanan eh, yang sudah kita bisa makan itu lagi. Eh, Kakak ada nggak nemu kayak resep mungkin yang khas Jerman gitu, tapi kakak eh, kakak ubah gitu dengan keselera Indonesia gitu. Ada nggak resep yang mungkin kakak baru belajar? Oh, di Jerman ini ada resep ini, mau nyoba gitu. Ada nggak kira-kira? Ya ini juga menarik ya. Di sini tuh ada juga kayak kita kalau kita mirip rendang ya, kayak bumbu rendang gitu ya. Terus aku beli itu di supermarket, tapi dibikin kayak rendang kayak kita, mirip-mirip rendang sih. Lumayan itu juga resepnya menurut aku lumayan kepakai ya. Jadi ada ya Kak, resep yang kakak Indonesiakan gitu. Iya, di mix. Ya kurang lebih untuk ya menyembuhkan rasa kangen Indonesia dan Tapi ya nggak usah takut kok, di sini ada toko Asia juga. ya, Kalau kita mau masakan Indonesia atau masakan Asia, tinggal pergi ke toko Asia. Tapi ya, di toko Asia harganya lumayan mahal daripada supermarket lokal ya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Mbak Korina atas pertanyaannya. Langsung aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Jadi teman-teman tadi udah nanyain tentang makanan ataupun kuliner yang ada di sana. Di sini aku menariknya kakak membahas soal bahasa nih. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Jerman itu bahasanya sulit. Nah, bagaimana, ada nggak sih Kak tips ataupun cara buat belajar bahasa Jerman untuk pemula-pemula yang ingin belajar? Tipsnya sih ya rajin-rajin belajar aja ya. Rajin-rajin belajar, terus ya minimal 2 jam, 3 jam sehari. Hafalin gramatiknya, gimana pengucapannya. Karena sebenarnya bahasa Jerman sama Indonesia itu nggak terlalu berbeda ya. Cuma gramatiknya aja yang agak berbeda sedikit. Kalau untuk pengucapan nggak jauh beda sama bahasa Indonesia. Itu lumayan itu juga, membantu juga buat belajar sih. Oke, tadi kan Anggun nanya soal bahasa ya dan tips-tips belajar bahasa Jerman yang efektif gitu ya Kak. Aku mau balik lagi ke makanan tadi ya Kak ya. Pasti kan ada momen di mana ketika kita lagi nongkrong sama teman-teman, terus kemudian atau di tempat-tempat kerja, pulang kerja teman-teman ngajak makan nih, makan di restoran mungkin. Itu gimana sih Kak, kakak nanggepin ajakan makan di luar? Apalagi ketika
mungkin kakak ada pola makan yang sehat kayak gitu kan. Sedangkan teman-teman nih ngajak makan di luar buat makan makanan yang berminyak, maybe kayak gitu. Soalnya di pengalaman aku kan berusaha buat aware sama makan makanan sehat di umurku yang sekarang. Ketika ada teman-teman mau ngajak makan keluar tuh kayak berat nih nolak. Itu gimana kak? Kakak pernah nggak ngalami kejadian seperti ini? Kebetulan saya ada juga beberapa teman orang Jerman ya. Dia lumayan aware kok masalah makanan. Misalnya kita nggak makan babi, mereka perhatiin kok. Oh itu babi, itu kamu nggak boleh makan. Apalagi teman-teman misalnya dari Filipina, kalau orang Filipina kan dia banyak makan babi. Kalau dia ngundang kita makan, itu pasti dipisahin. Ini makanan buat kita, ini makanan buat dia. Ini misalnya ada babinya, kamu nggak boleh makan. Ini buat kami, ini buat gitu. Biasanya sih disiapin buat kita. Apalagi dia yang ngundang kita makan, ataupun ngajak kita makan di luar, pasti dikasih tahu. Terus, apa tadi makan yang sehat? Kalau di restoran sih pasti ada menu vegan sama sama non vegan. Kalau buat yang vegan mungkin nggak ada daging-daging, itu pas setiap restoran sih pasti ada menu yang nggak pakai daging sih. Sangat detail berarti ya kak terkait makanan, kehalalannya juga. Mungkin sama aku sampai sana dulu. Boleh lanjut sama Tari? Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya Kak, diulang kembali. Mungkin tadi udah kita bahas terkait cukup banyak tentang Jerman. Sekarang kita bahas yang cukup identik dengan Jerman dan yang sering kita dengar. Dan ini mungkin akan agak sensitif pertanyaannya, yaitu mengenai apakah kakak pernah nih mengikuti festival bir? Kan di Jerman banyak orang-orang yang melakukan festival itu di Jerman, termasuk permainan, pertunjukan, dan juga kegiatan yang lainnya. Mungkin pertanyaannya lebih ke Oktoberfest ya? Iya, biasanya sih berlangsung selama musim panas. Ini lumayan lumayan menarik pertanyaannya. Biasanya di musim panas, pokoknya mulai dari Juni, Juli, puncaknya bulan Agustus, September, Oktober itu sebenarnya udah mulai dingin-dingin ya. Udah mau masuk musim dingin, udah mau masuk musim semi. Jadi ada pesta namanya Oktoberfest. Eh, itu pusatnya sih di Munchen ya, di kota Munchen. Banyak orang datang, ribuan, bahkan dari Amerika, dari mana-mana. Itu pesta rakyat sih, lebih ke pesta rakyat. Dan ada lagi nggak yang mau bertanya sebelum kita masuk ke sesi penutupan? Karena udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol santai di sini. Izin masuk. Aku mau nanya nih Kak, katanya kan di Jerman itu ada hari tenang yaitu hari Minggu ya. Emang terus kalau kalau seingat yang aku baca itu katanya eh, itu tuh udah resmi diatur hukum, terus dilarang berisik dan melakukan aktivitas-aktivitas yang mengganggu. Apakah benar seperti itu? Nah, itu. Iya, ini benar banget. Jadi beda sama kita di Indonesia. Kalau kita hari Sabtu Minggu mungkin hari sibuk ya, hari Ya. liburan. Tapi kalau di sini hari Minggu itu hari kalau bilangnya ruwetak, hari tenang. Boleh Anggun Adelia dipersilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih izin masuk ya. Mungkin pertanyaan dari aku ini agak sensitif karena mungkin ya mungkin ini bakal kejadian ke orang-orang yang WNI yang merantau ke luar negeri. Gini Kak, ada nggak atau pernah tidak merasakan rasisme kepada kakaknya nih? Apalagi kalau kami misal ya sebagai generasi muda Indonesia ini kan biasanya kami itu bermain di aplikasi yang namanya Ome itu kan. Nah, kami pernah mengalami beberapa kejadian yang kurang mengenakan nih dengan warga-warga lokal dari Jermannya. Nah, mungkin kakak bisa membagikan pengalaman kakak kalau pernah kejadian. Gitu aja. Pasti ada ya oknum-oknum yang rasis.
Tapi tergantung kita nanggapinya kayak gimana. Misalnya saya kerja di panti, saya nggak mau sama ini orang asing, saya maunya orang Jerman. Tapi ya tergantung tergantung kita nanggapinnya. Pasti pasti ada sih yang begitu. Sebenarnya sih orang di sini nggak begitu rasis ya. Lebih menurut aku bagus kok. Terutama untuk kita orang Asia ya. Karena kita terkenalnya lumayan ramah, baik gitu. Nggak begitu itu sih. Nggak begitu rasis, nggak begitu dirasakan ya. Berarti kakaknya sendiri di sini kalau terkena rasisme tadi bakal lebih walaupun aware tapi nggak terlalu di overthinkingkan gitu kan karena memang Iya, lingkup pergaulan kakak juga orang-orangnya baik gitu ya. Oke. ya karena di Jerman ini banyak sekali orang-orang dari berbagai macam negara datang ke sini. Dari Asia misalnya, dari Arab, dari mana-mana. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi tergantung kita nanggapinnya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan Corina Julianti. Boleh, Corina? Silakan. Kakak tadi kan bilang kalau kakak sendiri itu sebelum ke Jerman harus belajar bahasa Jerman itu selama 1 tahun kurang lebih. Nah, bagi kami-kami yang belum bisa bahasa Jerman, saya sendiri cuma tahu itu kosakata dalam Jerman, yaitu terima kasih, danke, dan guten morgen. Itu saja. Jadi mungkin kakak bisa mengajari kami beberapa kosakata dalam bahasa Jerman agar mungkin ya tidak buta banget dengan bahasa Jerman gitu. Kalau di jalanan kalau nyapa, halo, ada serpus sebenarnya halo. Tapi kayak halo juga tergantung daerah-daerah, setiap daerah itu punya halonya masing-masing. Kayak di Bayern misalnya serpus, kalau di daerah Berlin sana mungkin moin, kayak selamat pagi atau ada juga yang bilang Takschen, halo, Guten Morgen, Guten Tag, Guten Abend, terus sorry Entschuldigung atau Es tut mir leid. Kalau permisi, kalau kita bilang kan kalau kita. Tapi di sini nggak ngangkat-ngangkat tangan kayak kita ya. Tapi aku awal-awal juga masih ya, karena kita masih kaku ya. Kalau lewat orang depan orang tua, jangan nggak usah begitu-begitu. Biasa aja. Jadi kalau melihat bahasa dari Jerman itu lebih ke bagaimana penyebutannya ya, Kak. Bagaimana apa sih penyebutannya agak sulit dikit antara Indonesia dan juga Jerman. Nah, terkait rasis tadi, Kak, tentunya saya juga mau bertanya nih. Kita sebagai Indonesia itu ada beberapa agama. Tentunya di Jerman juga nih banyak perbedaan antara agama. Di sana terkait agama itu ada rasisnya nggak sih, Kak? Untuk agama sih di sini rata-rata Kristen ya orang di sini. Rata-rata agamanya Kristen, terus banyak pendatang yang dari Turki itu Muslim sih, yang banyak dari Turki atau itu Muslim lumayan banyak juga. Tapi ya mungkin ada yang rasis sama yang pakai hijab atau yang pakai. Tapi kalau bisa janganlah pakai cadar di sini, nanti orang takut nanti. Kalau pakai hijab ya hijab pakai hijab aja nggak apa-apa. Janganlah pakai cadar, nanti dibilang orang teroris. Berarti setiap negara itu pasti ada ya, Kak, yang beberapa oknum yang melakukan rasisme. Mungkin Iya, pasti ada. Menurut aku um, dimanapun pasti ada yang namanya rasis itu. Karena saya teman-teman kita udah di pengunjung, udah 1 jam lebih bahkan ngobrol-ngobrol santai di sini. Banyak banget dan banyak banget pengalaman dan juga pemahaman yang kita dapat dan benar-benar membuka wawasan tentang kehidupan di Jerman. Wawasan kita tentang kehidupan di Jerman mulai dari kebijakannya, budayanya, bahkan pengalaman pribadi dan juga tadi ada beberapa program Jerman yang baru saja kita ketahui dari penyampaian materi dari Kak Cassandra. Semuanya terima kasih banyak kepada Kak Cassandra yang sudah berkenan hadir Sama-sama. pada wawancara pada hari ini, sudah berbagi pengalaman, cerita, dan juga yang sangat berharga pada hari ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan pada hari ini dapat memberikan gambaran dan juga inspirasi bagi kita semua, bukan hanya saja saya dan juga teman-teman di sini, tetapi seluruh
yang seluruh masyarakat yang ingin ke Jerman. Dan untuk teman-teman yang sudah menyimak, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Anggun Lestari sebagai host dan juga Sridona sebagai host di sini. Izin pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Terima kasih. Sama-sama, sukses selalu kuliahnya ya. Sebentar, Terima terima kasih, kasih banyak Kak. Kak Sandra. Maaf Kak sudah mengganggu waktunya Kak. Ya, siap. Jangan